Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Mollklender 2014. Keunikan dari film ini yaitu kita akan diajak flashback ke tragedi kerusuhan 98 di Mollklender, Jakarta. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Mila kecil nonton TV seorang diri. Si kakek datang. Mila minta ikut menemani si kakek kerja, namun nggak dibolehin. Kan pekerjaan kakek beda sama pekerjaan ayah. Diam-diam Mila menyelinap dan mengintip pekerjaan si kakek. Lima belas tahun kemudian, scene akan berubah menjadi prolog Mila. Mata batin gue akan terbuka dengan sendirinya di usia 23. Film pun dimulai. Mila dan 3 kawannya berburu hantu di Museum Taman Prasasti. Mereka adalah Panji, Karina, dan Danang. Destinasi selanjutnya di rumah hantu Darmo. Sejarahnya, dulu ada keluarga pesugihan, namun mereka nggak mau ngasih tumbal. Hingga akhirnya jin perewangannya membunuh keluarga itu dan mengambil alih rumahnya. Mereka menemukan kursi goyang sendiri. Ternyata itu karena Mendingan ketemu penampakan daripada ketemu beginian. Karina dan Danang renang, sedangkan Mila dan Panji santuy-santuy. Gue lagi cari kerja. Mereka hampir frustasi karena 2 tempat sebelumnya hasilnya nihil. Gue yakin kita bisa ngebuktiin kalau dunia gaib itu ada. Tapi ada waktunya kita nyerah. Mila menemukan tempat hunting di koran. Tantangan buat ngebuktiin sebuah mall nggak angker. Mall itu adalah Mollklender yang terbakar karena kerusuhan 98. Ratusan orang mati terpanggang. Semenjak kejadian itu, nggak ada lagi orang yang mau datang. Danang nggak percaya. Ini tuh tantangan abal-abal. Kalau di sana nggak ada apa-apa, ngapain bikin tantangan kayak gini? Mereka pun menyiapkan alat-alatnya. Tak buang-buang waktu, mereka langsung berangkat. Sampai di lokasi, mereka disambut pemilik mall. Balik. Beliau basa-basi sedikit. Mereka buat berita-berita bohong tentang mall saya, dikaitkan dengan kejadian tahun 98. Terlihat si pemilik mall nggak percaya dengan hal-hal goib. Saya nggak pernah percaya sama yang gaib-gaib, dan saya nggak pernah melihat, apalagi mall ini. Omong kosong itu. Beliau pun memberikan surat kontraknya. Kalian akan dikunci selama 24 jam di sini. Pas 24 jam, pintu baru dibuka. Pintu dikunci. Mereka melakukan ritual pertama. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Merasa nggak berhasil, Mila memakai kalung keramat. Mereka pun pergi. Penelusuran perdana dilakukan di kantin. Suara itu berasal dari stan baju. Lokasi selanjutnya di perpustakaan. Mereka menuruni eskalator dan masuk ke toserba. Ternyata itu tikus. Bener kan? Di sini tuh nggak ada apa-apa. Merasa hasilnya nihil, Danang pun membuka konser kecil-kecilan. Oh you, I love you. Ia juga ke gym. Panji menemukan kertas. Ia pun menulis surat cinta. Sampai habis berlembar-lembar, surat belum selesai juga.
Karina dan Mila membahas hal-hal goib. Dan kalau mereka tangkap di kamera, nih kayak gini nih, tops. Amplop pun sampai disemprot parfum. Kalau misalnya ada cowok suka sama lo, terus nembak lo pakai surat, gimana tuh? Ini tuh 2014, bukan 1914. Mending ngomong langsung aja. Panji pun mau mengungkapkan perasaannya. Jadi gue dari dulu. Halo. Ji, tadi lo mau ngomong apa? Gak jadi. Mereka main sepeda keliling mall. Mila kehilangan jejak kedua temannya. Karina! Ia melihat sepeda tanpa pengemudi. Mila pun dibangunkan Karina dan Danang. Mila mengambil kalungnya. Mereka juga mencari Panji. Panji! Panji berjalan seorang diri. Ia menemukan mesin capit. Mila, Karina, dan Danang mencari Panji ke stan baju. Panji memainkannya. Untungnya Mila, Karin, dan Danang gercep. Mereka udah nggak ada di sini. Kayak ngasih peringatan. Penelusuran dilanjutkan. Mereka ke tempat sewa kaset. Gak ada lagi. Mereka cuma belum muncul. Diam-diam, Panji menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Mila. Tuh kue dari ini toko. Basi dong. Buat Panji udah bawa dari rumah, dimasuk-masukin ke dalam tas gitu. Lilin dinyalakan dan Mila berdoa. Mata batin gue kebuka. Sambil menunggu tengah malam, mereka istirahat. Namun Mila masih ngelamun. Gue udah umur 23, tapi sampai sekarang belum bisa lihat apa-apa. Kadang orang yang punya indera keenam itu gak selalu tahu kalau itu adalah makhluk gaib. Di tengah obrolan, Mila kebelet. Mila berjalan sendirian mencari toilet. Sampai di toilet, ia langsung buang hajat. Namun tiba-tiba, lampu berkedip sendiri. Mila pun keluar ditemani seberkas sinar dari korek api. Mendengar jeritan, Panji, Danang, dan Karina nyusul. Ada sesuatu di situ. Gak ada apa-apa. Panji membuka kamera. Mereka keluar dari toilet dan melakukan penelusuran kembali. Tiba-tiba, ada sesuatu yang mengganggu Mila. Mila ditarik di sebuah stan. Untungnya Panji datang menolong. Mereka kembali istirahat. Gue gak suka energi mereka. Kayaknya mereka ada maksud sama kita deh, Mil. Mereka pasti mau sesuatu. Karina dan Danang tidur. Lagi-lagi Mila masih ngelamun. Mereka semua nyeremin. Panji pun memberikan boneka. Tiba-tiba Kita mesti cek pusat listriknya. penelusuran dilanjutkan. Ada orang kepala butuh. Di mana? Mereka menuruni eskalator dan di belakang Mila. Ruang engineering berhasil ditemukan. Tak perlu waktu lama, Panji berhasil menyalakan listriknya. Ayo ketok-ketok di bawah sini. Mereka pun memutuskan kabur, tapi semua pintu terkunci. Timur ke barat, selatan ke utara, tetap terkunci semua. Suara itu berasal dari stan perlengkapan bayi. Mereka pun menelusurinya. Panji mendokumentasikannya. Mereka berlari dikejar kereta bayi hingga akhirnya Mila, Karina, dan Danang datang. Kita harus komunikasi sama mereka. Cari tahu apa maunya mereka. Mereka pun kembali melakukan ritual jelangkung. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung bergerak.
Semakin lama, jelangkung semakin tak terkendali. Panji pun memberikan kertas. Disinilah setan-setan itu curhat. Kami dianggap sahabat terkubur. Tiba-tiba Mila kerasukan dan menyerang teman-temannya. Dan Panji adalah target utamanya. Panji pun terluka parah. Seakan tak menyerah, mereka masih mencari jalan keluar. Ayo, buka! Mereka ke gudang untuk mencari alat pemecah kaca. Semakin kita berusaha mau keluar, semakin mereka bakal nyerang kita. Kita harus bikin ritual pemagaran. Ritual pun dimulai. Di atas panggung mereka istirahat. Tapi mereka marah kenapa? Kita udah dapetin bukti yang lebih dari cukup. Panji tidur. Di tengah tidurnya, tiba-tiba Panji kerasukan. Panji! Gantilah Panji yang bernafsu menyerang Mila. Scene flashback ke kerusuhan 98 di mall itu. Mila mengambil cairan sakti. Mila mengikat Panji. Ia pun menginterogasi setan yang merasuki Panji. Kamu bisa apa? Mila pun mendapat petunjuk bahwa Mereka marah karena jasad mereka, tulang-tulang mereka dikubur di tanah mall ini waktu mall ini dibangun. mereka mengambil peralatan dan segera mencari tulang belulangnya. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan semuanya. Mereka mencari jalan keluar, namun serangan datang bertubi-tubi. Mila sampai ketindihan lemari. Beruntung Panji gercep. Perjalanan dilanjutkan. Para penghuni mall pun ikut ngejar. Sampai di pintu utama, beruntung sudah ada pemilik mall. Siapin kuburan, Pak. Mereka sudah mengubur tulang belulang itu. Pemilik mall berbincang-bincang dengan Panji. Sejauh ini situasi di sana aman. Pemilik mall juga menyuruh Panji dan Mila melakukan pembersihan final untuk memastikan mallnya benar-benar bebas dari makhluk gaib. Dia kok nyuruh kita berdua? Kita kan berempat. Scene flashback. Panji main ke gym. Ia melihat Mila dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Suatu hari, Mila bertemu Karina dan Danang. Panji memotretnya. Ternyata Mila ngomong sendiri. Kita bakal cari dimanapun yang ada. Pokoknya seru banget. Ini Karina anak fisika, ini Danang kakaknya Karina, anak hukum. Disinilah Karina dan Danang menunjukkan wujud aslinya. Dan alasan Panji nggak bilang tentang hal ini ke Mila karena ternyata Karina dan Danang meninggal dibunuh sahabatnya sendiri. Mereka menemui Mila karena ingin membuktikan bahwa tidak semua sahabat itu jahat. Tutup mata sebentar dong, Mil. Atas keberhasilannya mengungkap rahasia Mall Klender, mereka diundang di acara reality show. Untung ya, saya nggak jadi kalian ya. Daripada jadi kalian melihatnya begitu. Serem banget. Dan semuanya badannya penuh dengan luka bakar. Di ending, Mila dan Panji makan bareng. Disinilah Panji mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya udah dari dulu aku nunggu kamu ngomong kayak gini. Mila juga curhat tentang pengalaman spiritualnya. Sebenarnya aku masih susah untuk kendaliin rasa takut kalau mereka nampakin diri. Ada yang ngeliatin aku. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,2 dari IMDb
Dan untuk rating versi saya beri nilai 6,5. Sampai di sini rangkum film Mall Calendar 2014 dan see you next video.